Ya, baik. Cek-cek timer. Baik, terima kasih untuk Beranda Hukum Indonesia atas waktunya dan kesempatannya. Perkenalkan saya Aldo Andro. Izinkan saya untuk sedikit menjelaskan terkait contoh kontrak jual beli yang sudah saya bikin, yang sudah saya buat. Yang pertama kita mulai dari atas, yaitu mulai dari judul. Judulnya adalah Perjanjian Jual Beli Ketela Pendem nomor sekian sekian sekian. Lalu di bawahnya terdapat preambulnya yang menjelaskan identitas dari para pihak. Lalu selanjutnya di sini juga dijelaskan eh, kedudukan para pihak, lalu eh, kira-kira kebutuhan para pihak itu apa. Lalu selanjutnya di pasal 1 ini ada definisi, yaitu ketela pendem adalah akar dari tumbuhan menjalar dan lain-lain. Lalu selanjutnya di pasal 2 ada lingkup perjanjian. Pihak pertama memproduksi dan mengirimkan ketela pendem kepada pihak kedua. Lalu ada tujuan dan perjanjian ini adalah memberikan hak kepada pihak kedua untuk mengolah ketela pendem untuk dijadikan roti atau makanan lainnya sesuai. Bentar ya. Pasal ketiga yaitu jenis barang. Yaitu pihak pertama dengan ini menjual dan menyerahkan kepada pihak kedua yang setuju membeli dan menerima penyerahan dari pihak pertama berupa poin A, poin B, dan poin C, yaitu dijelaskan jenisnya apa, kondisinya seperti apa, lalu ada di sini kualitasnya itu baik dan sudah terjamin dan terdaftar di BPOM. Lalu pasal 4 yaitu jaminan. Pihak pertama menjamin barang yang dijualnya adalah sah, produksi PT Celeman Pendem sendiri, yaitu maksudnya adalah bukan produksi PT lain atau produksi kebun lain. Lalu yang kelima menjelaskan jumlah barang. Lalu pasal 6 menjelaskan pengepakan. Pengepakan di sini eh, ditanggung oleh pihak pertama. Lalu pasal 7 asuransi. Asuransi ini masuk ke eh, sejenis pengalihan risiko sehingga pihak pertama atau pihak kedua bila terjadi sesuatu yang di luar kendali mereka, mereka punya inilah ya seperti ya intinya tidak rugilah begitu. Lalu di pasal ke-8 ada pengangkutan. Pihak pertama bertanggung jawab dalam pengangkutan ketela pendem dari pelabuhan sampai pelabuhan tujuan. Lalu di sini juga pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menggunakan pihak ketiga untuk mengangkut barang tersebut dari pelabuhan awal ke pelabuhan tujuan. Lalu selanjutnya ada hak dan kewajiban. Di sini pihak pertama mempunyai eh, kewajiban sebagai berikut, lalu pihak pertama mempunyai hak sebagai berikut, sama juga dengan pihak kedua kewajibannya sebagai berikut, dan pihak kedua haknya sebagai berikut. Lalu pasal 10 ada larangannya. Larangannya pihak kedua dilarang untuk menjual kembali ketela pendem secara mentah atau tanpa pertambahan nilai kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak pertama. Lalu pihak pertama dilarang mengirimkan ketela pendem yang tidak sesuai dengan kesepakatan, baik seluruhnya maupun sebagian. Ini ada hubungannya dengan pasal sebelumnya, yaitu mengenai jumlah, lalu kualitas, lalu jenis ketelanya yang dikirim itu apa. Itu ada hubungannya. Lalu untuk ke-11 kita masuk ke harga barang. Harga barangnya ini sekian, ya. Lalu di pasal 12 ada biaya pengangkutan, pasal ke-13 biaya pengepakan, lalu pasal 14 biaya asuransi. Lalu kita masuk ke pasal 15 yaitu cara pembayaran. Para pihak sepakat ya untuk membayar barang dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu misalnya pembayaran dilakukan dengan mata uang rupiah, lalu metodenya transfer, metode transfer melalui bank, lalu pihak kedua bayarnya pakai sistem down payment, lalu ada uang pelunasannya. Di sini juga dijelaskan maksimal 14 hari setelah laporan penerimaan barang diterima oleh pihak pertama, lalu yang
Bagian down payment juga dijelaskan dibayarkan maksimal 7 hari setelah perjanjian sah. Lalu eh, ini juga para pihak sepakat membayar biaya, biaya pengangkutan kepada pihak ketiga yaitu PT Selayar Sailindo, membayarnya lunas paling lambat 2 minggu. Lalu para pihak sepakat ya untuk membebankan biaya pengapakan sepenuhnya kepada pihak pertama. Lalu di sini juga ada biaya asuransi ditransfer kepada pihak ketiga melalui bank sama-sama juga paling lambat 2 minggu. Lalu untuk pasal 16 terdapat bea dan cukai yang sepenuhnya dibebankan kepada pihak pertama. Lalu kita masuk ke pasal 17 alias jangka waktu. Nah, perjanjian ini selesai apabila para pihak telah melakukan hak dan kewajibannya masing-masing. Lalu perjanjian ini dapat diperpanjang apabila salah satu pihak mengajukan perpanjangan dan disetujui para pihak secara tertulis. Lalu pasal 18 kita masuk ke overmach alias keadaan kahar. Di sini dijelaskan kedua belah pihak dibebaskan dari tanggung jawabnya secara sebagian maupun keseluruhan apabila mengalami peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan masing-masing. Di sini juga dijelaskan yang termasuk keadaan kahar antara lain misalnya bencana alam, lalu ada peperangan, kerusuhan, atau kondisi lain yang dapat dibuktikan. Lalu masuk ke pasal 19 ke pemutusan perjanjian. Di sini dijelaskan perjanjian ini dapat diputus setiap saat oleh kedua pihak apabila dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban ditemukan itikat buruk dari salah satu pihak yang didahului peringatan atau teguran tertulis sebanyak 3 kali kepada salah satu pihak. Nah, di sini juga ada poin yang untuk tidak mengindahkan, maksudnya tanpa mempedulikan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata. Lalu bila mana perjanjian ini belum berakhir, namun para pihak atau salah satu pihak memutuskan perjanjian ini secara sepihak atau bersama, maka tidak dapat membatalkan kewajiban dan hak yang telah diberikan atau diterima. Lalu masuk ke pasal 20 ada penyelesaian sengketa. Bila mana terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Kalau tidak dapat ditemukan solusinya, maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri. Lalu masuk ke pasal 21 domisili hukum yang digunakan adalah domisili negara Republik Indonesia. Lalu dalam perjanjian ini para pihak memilih domisili yang tetap dan umum yaitu di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Magelang. Lalu pasal 22 yaitu lain-lain. Di sini seperti misalnya hal-hal yang kurang atau belum dijelaskan dalam perjanjian ini nanti diatur dalam adendum. Lalu perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu kalau terjadi perbedaan penafsiran, maka yang dipakai adalah teks bahasa Inggris. Nah, di sini sudah selesai. Lalu di sini ada kalimat penutup demikian perjanjian jual beli ini bla 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 bla. Lalu di bawah sini ada tanda tangan keterangan pihak pertama, lalu ada keterangan tanda tangan pihak kedua, lalu ada meterai serta nama jelas, lalu di bawahnya ada saksi-saksi. Baik, gitu yang dapat saya sedikit jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.